Ini adalah video 12 jurus rumus gender barung bagi pemula. 12 jurus ini merupakan karya Pak Bram Palgunadi. Video ini diharapkan bisa menjadi pedoman awal dalam berlatih gender barung tanpa harus menghafalkan cengkok-cengkok gender. Dan dengan demikian dapat lebih cepat menguasai gender barung. Materi di video ini merupakan materi level 1. Nanti akan ada lanjutan ke materi level 2 dan seterusnya. Bagi seorang pemula dalam belajar gender barung, pasti merasa kesulitan jika harus menghafalkan cengkok-cengkok yang panjang. Belum lagi berlatih keluasan tangan dalam menabuh bilah gender. Apabila saya kelompokkan dari 12 jurus rumus ini, dapat dikelompokkan menjadi tabuhan gender gembyang, kempyong, mipil, dan imbal. Di mana tabuhan gembyang terdapat 4 variasi, yaitu buka atau membuka, nutup atau menutup, minggah atau naik, mandap atau turun, dan ditambah gantungan. Begitu juga pada tabuhan kempyong, yaitu terdapat 4 variasi, yaitu buka, nutup, minggah, mandap, dan ditambah gantungan. Maka sudah genap menjadi 12 jurus rumus, yaitu 5 tabuhan gembyang, 5 tabuhan kempyong, 1 tabuhan mipil, dan 1 tabuhan imbal. Sekarang mari bahas satu persatu. Tabuhan gender gembyang yaitu tabuhan yang menggunakan nada gembyang atau selisih 1 oktav. Pola tabuhan gender gembyang seperti berikut. Terdapat 4 susunan nada. Notasi di bagian atas menggunakan tangan kanan dan notasi di bagian bawah menggunakan tangan kiri. Artinya, notasi di bagian atas merupakan nada yang lebih tinggi 1 oktav dari nada pada notasi di bagian bawah. Kemudian pada nada ketiga, dari susunan nada ini merupakan letak variasinya. Pertama, variasi buka atau membuka, berarti tangan kanan bergerak ke kanan dan tangan kiri bergerak ke kiri, sehingga kedua tangan akan membuat pergerakan membuka. Misal untuk nada ro, maka susunan nada untuk variasi buka menjadi seperti berikut. Kedua, variasi nutup. Untuk menutup, berarti tangan kanan bergerak ke kiri dan tangan kiri bergerak ke kanan, sehingga kedua tangan akan membuat pergerakan menutup. Susunan nada untuk variasi nutup akan menjadi seperti berikut. Ketiga, variasi minggah atau naik. Berarti tangan kanan dan tangan kiri keduanya bergerak ke kanan, sehingga kedua tangan akan membuat pergerakan naik. Sehingga susunan nada untuk variasi minggah akan menjadi seperti berikut. Keempat, variasi mandap atau turun. Berarti tangan kanan dan tangan kiri keduanya bergerak ke kiri, sehingga kedua tangan akan membuat pergerakan turun. Sehingga susunan nada untuk variasi mandap akan menjadi seperti berikut. Kelima adalah gantungan. Gantungan berbeda dari keempat variasi sebelumnya, yang mana pada gantungan, 2 ketukan awal dimainkan oleh tangan kiri dan 2 ketukan akhir dimainkan oleh tangan kanan. Sedangkan untuk ketukan nada ketiga, gerakan tangan kanan seperti pada variasi nutup atau mandap, yaitu turun 1 dari selehnya. Sehingga susunan nada pola gantungan gembyang seperti berikut. Kemudian lanjut ke tabuhan gender kempyong, yaitu tabuhan yang menggunakan nada kempyong atau selisih 2 nada. Dalam tabuhan kempyong, nada di bagian kiri atau nada rendahnya yang menjadi patokan. Pola tabuhan gender kempyong seperti berikut. Terdapat 4 susunan nada. Notasi bagian atas merupakan nada kempyong dari notasi bagian bawah. Kemudian pada nada ketiga, dari susunan nada tersebut merupakan letak nada variasinya. Pembahasannya sama seperti pada tabuhan gembyang, yaitu terdapat variasi buka, sehingga susunan nada menjadi seperti berikut. Variasi nutup sehingga susunan nada menjadi seperti berikut. Variasi minggah sehingga susunan nada menjadi seperti berikut.
dan variasi mandap sehingga susunan nada menjadi seperti berikut. Dan terakhir untuk gantungan, susunan nadanya menjadi seperti berikut. Sekarang lanjut ke tabuhan gender mipil. Pola tabuhan gender mipil sama seperti pola mipil pada bunang, yaitu mengambil dua nada balungan sebagai referensi. Pola mipil ini dimainkan oleh tangan kanan, sedangkan tangan kiri bermain seperti selentem atau balungan biasa. Pola tabuhan gender mipil ini dipakai jika dua nada referensi tersebut berurutan, baik naik atau turun seperti lumo, monem, dan seterusnya, atau molu, luro, dan seterusnya. Contoh pola tabuhan mipil untuk nada luro seperti berikut. Sekarang lanjut ke tabuhan yang terakhir, yaitu tabuhan gender imbal. Pola tabuhan imbal biasa dipakai untuk gending irama lancar, seperti lancaran, serpekan, atau palaran, dengan mengambil nada referensi seperti pada permainan bunang dalam memainkan lancaran. Pola tabuhan gender imbal adalah seperti berikut. Posisi kedua tangan seperti pada tabuhan kembyung, namun tangan kiri tidak berada pada nada referensinya, melainkan nada referensi berada di kiri tangan kanan. Kemudian susunan nadanya adalah seperti berikut. Dimulai dari tangan kiri pada ketukan kedua dan tangan kanan di ketukan keempat. Lalu tangan kiri lagi di ketukan keenam dan ketujuh dengan gerakan naik. Dan ketukan kedelapan tangan kanan di nada selehnya. Sehingga susunan nada tabuhan gender imbal menjadi seperti berikut. Yang perlu diperhatikan adalah posisi tangan terhadap nada referensinya, karena berbeda dari posisi tangan pada tabuhan sebelumnya. Contoh tabuhan imbal untuk lancaran Menyer Sewu, Slendro Manyuro seperti berikut. Itulah 12 jurus rumus gender barung. Sekarang silahkan latihan menggunakan 12 jurus tersebut sebagai latihan awal. Untuk penempatan dari rumus-rumus tersebut, pada umumnya sabetan balungan ganjil memakai pola kempiung dan sabetan genap memakai pola gembyang, sehingga pola pemakaiannya akan menjadi kempiung-gembyang, kempiung-gembyang. Namun, hal tersebut tidaklah sebuah keharusan, hanya sebuah kebiasaan saja. Untuk pola gantungan, umumnya dipakai untuk notasi balungan gantung, yaitu terdapat dua atau lebih nada yang sama, namun bisa juga dipakai pada ding. Namun, inti dari penempatan rumus-rumus tersebut adalah untuk mendapatkan alunan nada yang bagus. Bisa saja hanya menggunakan satu rumus saja, akan tetapi pasti nada yang dihasilkan akan membosankan. Kemudian, mari kita gunakan tabuhan gembyang, kempiung, gantungan, dan mipil tersebut pada ladrang Wilujeng Slendro Manyuro.
Anda bisa menggunakan pola penempatan tersebut sebagai latihan gender, atau juga bisa membuat pola penempatan rumus sendiri. Sekian video 12 jurus rumus gender barung bagi pemula tanpa menghafalkan cengkok. Pada video selanjutnya, masih melanjutkan video ini dengan mengembangkan 12 rumus tersebut ke level 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.